horor Syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Malam ini, kita akan mengungkap rahasia kelam sebuah warung sate di kota Malang. Warung sederhana yang selalu ramai pembeli, satenya dianggap paling enak. Tapi siapa sangka, di balik aroma menggoda, tersimpan rahasia menjijikan. Bumbu sate itu ternyata bukan sembarang bumbu, melainkan hasil dari ritual pesugihan aneh, dengan campuran air kencing sebagai syarat perjanjian gaib. Seperti apa terornya? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Di pinggir jalan kota Malang berdiri sebuah warung sate sederhana. Dari kejauhan, asap bakaran sate mengepul, aromanya begitu menggoda. Warung itu milik Pak Darto, lelaki parubaya dengan senyum ramah yang selalu menyambut pembeli. Anehnya, meski tempatnya kecil, warung itu tidak pernah sepi, bahkan larut malam sekalipun. Bagi banyak orang, sate Pak Darto adalah yang terenak di kota. Sekali mencicipi, lidah seakan tak bisa lupa. Orang-orang rela antre panjang, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk merasakan kenikmatannya. Di antara keramaian itu, ada seorang pemuda bernama Rian, mahasiswa perantau yang sering mampir sepulang kuliah. Awalnya ia juga menganggap sate itu biasa saja, tapi semakin sering ia makan, semakin aneh rasanya. Seperti ada sesuatu yang bikin ketagihan, sesuatu yang bukan sekadar bumbu atau daging bakar. Malam itu, sambil menikmati satenya, Rian memperhatikan sekeliling. Lampu jalan redup, suara kendaraan berbaur dengan tawa para pembeli. Namun ada hal yang membuatnya merinding. Tatapan mata Pak Darto, tajam, sesekali terlihat seperti menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya. Rian tidak tahu, sate yang sedang ia kunyah bukan hanya sekadar sate biasa. Itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui hidupnya. Hari-hari berlalu dan warung sate Pak Darto semakin ramai. Setiap malam, antrean mengular, bahkan hingga trotoar. Para pembeli tampak lahap, mulut mereka penuh sate, wajahnya seakan bahagia, sekaligus mabuk rasa. Rian mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ada seorang pelanggan, lelaki parubaya yang tubuhnya tampak kurus dan pucat. Rian pernah melihatnya beberapa kali. Meski terlihat sakit, lelaki itu tetap datang, memesan banyak porsi, makan dengan lahap, lalu pulang dengan langkah gontai. "Pak, kok sate ini bisa enak banget ya?" tanya Rian suatu malam sambil tersenyum. Pak Darto menoleh, wajahnya tetap ramah. "Resep turun-temurun, nak. Rahasia keluarga," jawabnya singkat. Lalu kembali membakar sate dengan cekatan. Tapi sesaat, mata Pak Darto terlihat kosong, seperti menatap jauh ke tempat lain. Malam semakin larut. Satu persatu pembeli pulang. Rian masih duduk, pura-pura sibuk dengan ponsel, padahal ia memperhatikan Pak Darto yang sibuk membereskan warung. Anehnya, dari bawah meja, Rian melihat sebuah kendi tanah liat kecil. Kendi itu diselimuti kain hitam, dan Pak Darto selalu memastikan tidak ada yang menyentuhnya. Saat itu, angin malam berhembus dingin. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong panjang. Rian merinding, seperti ada firasat buruk. Ia mulai yakin, sate ini punya rahasia yang lebih gelap daripada sekadar resep keluarga. Malam berikutnya, Rian kembali ke warung sate Pak Darto. Hujan baru saja reda, jalanan Malang masih basah berkilau diterpa lampu jalan. Warung sate itu tetap ramai, meski udara dingin menusuk tulang. Ketika Rian sedang duduk,
Ia memperhatikan seorang ibu muda bersama anak kecil. Sang anak merengek minta sate, dan setelah mencicipi, wajahnya berubah aneh. Mata anak itu berbinar, tangannya gemetar, lalu tanpa sadar ia melahap sate dengan rakus, bahkan lebih cepat dari ibunya. Sang ibu terkejut, tapi hanya tersenyum lega karena anaknya lahap makan. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan hanya orang dewasa yang ketagihan, bahkan anak kecil pun bisa terpengaruh sate ini. Setelah warung hampir tutup, Rian sengaja menunggu lebih lama. Ia pura-pura menulis tugas kuliah di buku catatannya. Dari sudut matanya, ia melihat Pak Darto mengangkat kendi tanah liat yang selalu disembunyikan. Dengan hati-hati, ia masukkan kendi itu ke dalam karung hitam, lalu dipanggul di punggungnya. Tanpa menyadari, Rian mengikuti langkah Pak Darto dari kejauhan. Jalanan gelap, hanya suara sandal jepit Pak Darto yang terdengar jelas. Arah langkahnya menuju sebuah jalan sepi, semakin jauh dari keramaian kota. Rian merasakan jantungnya berdetak kencang. Kemana sebenarnya Pak Darto pergi di tengah malam? Dan apa isi kendi misterius itu? Malam itu, rasa penasaran Rian mulai berubah menjadi awal dari teror panjang yang belum ia sadari. Malam itu, Rian nekat membuntuti langkah Pak Darto. Hanya suara hujan yang menetes dari pepohonan menemani perjalanan. Jalan setapak itu makin sepi, melewati area perkebunan, hingga akhirnya menuju sebuah kuburan tua di pinggiran kota Malang. Pak Darto berhenti di depan sebuah makam tua yang sudah ditumbuhi ilalang tinggi. Ia meletakkan kendi tanah liat di atas nisan, lalu menyalakan dupa. Aroma menyengat bercampur tanah basah membuat dada Rian terasa sesak. Dari kejauhan, Rian melihat Pak Darto berlutut. Bibirnya komat kamit melantunkan doa dengan suara lirih. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah mencekam. Angin berhembus dingin, dan anjing-anjing di kampung sekitar menggonggong bersahutan. Tangan Pak Darto membuka kendi. Dari dalamnya, ia mengeluarkan cairan kekuningan, lalu dituangkan ke sebuah wadah kecil. Cairan itu bukan minyak, bukan air biasa, melainkan air kencing yang dipakai dalam ritual pesugihan. Rian terkejut. Hampir saja berteriak. Ia menutup mulut rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar, sate yang selama ini membuat orang ketagihan, ternyata dibumbui dengan cairan menjijikan, yang berasal dari ritual gaib. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rian mendengar suara aneh di balik pepohonan. Bisikan lirih, menyerupai suara wanita, memanggil nama Pak Darto. Darto. Rian tahu, ia sudah melihat terlalu jauh, tapi langkahnya malam itu akan menjerumuskannya ke dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, suasana warung sate Pak Darto tetap ramai seperti biasa. Asap sate mengepul, suara dengus arang dan daging terbakar mengundang selera. Orang-orang makan dengan lahap, seakan tak pernah cukup. Rian duduk di sudut, mengamati. Ia melihat lagi lelaki kurus yang kemarin. Tubuhnya semakin pucat, wajahnya cekung, tapi tetap melahap sate dengan lahap, bahkan memesan 2 porsi sekaligus. Setelah selesai, lelaki itu terhuyung-huyung, seperti orang candu yang kehabisan tenaga. Rian makin yakin, ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat ia hendak bangkit pergi, sebuah suara lirih membuatnya terdiam. Enak sekali ya, sate ini, bisik seorang ibu muda yang duduk di sebelahnya. Rian menoleh. Wajah ibu itu pucat, matanya merah, tapi senyumnya lebar menakutkan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan kursi kosong. Rian tersentak. Keringat dingin membasahi pelipis.
Ia buru-buru menoleh ke arah Pak Darto. Sang penjual sate hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu, lalu berbisik pelan. Kalau sudah tahu rasanya, pasti ingin lagi. Dan lagi. Rian tercekat. Kata-kata itu menancap di kepalanya, bersamaan dengan bayangan ritual semalam. Saat itu ia sadar, dirinya sudah melangkah terlalu jauh. Dan mulai malam itu, teror akan benar-benar menghantuinya. Malam itu, rasa penasaran membuat Rian nekat kembali mengikuti langkah Pak Darto. Kali ini ia lebih hati-hati, bersembunyi di balik pepohonan, menahan napas agar tidak ketahuan. Pak Darto kembali menuju kuburan tua yang sama. Namun kali ini, suasananya berbeda. Dupa yang dibakar lebih banyak, asapnya mengepul pekat, bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Di hadapan nisan tua, Pak Darto duduk bersila, kendi hitam diletakkan di depannya. Rian berjongkok, mengintip dari balik semak. Matanya terbelalak saat melihat Pak Darto meneteskan cairan kekuningan dari kendi itu ke dalam sebuah mangkuk berisi bumbu sate. Lalu sambil bergumam mantra, ia mengaduknya perlahan. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar halus. Dari balik asap dupa, samar-samar muncul bayangan hitam, menyerupai sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala. Suara lirih terdengar, berat dan menyeramkan. Tumbal, jangan lupa, tumbal. Pak Darto menunduk dalam-dalam, keringat mengalir di wajahnya. Ya, saya akan penuhi. Asal sate saya terus laris. Rian menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia baru menyadari sate itu bukan sekadar makanan, melainkan perjanjian kotor dengan makhluk gaib. Dan kini, tanpa sadar, Rian telah menjadi saksi mata dari sebuah rahasia yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Sejak malam itu, hidup Rian tak lagi tenang. Setiap kali ia mencoba tidur, telinganya seperti masih mendengar bisikan dari kuburan tua. Tumbal, tumbal. Tubuhnya merinding, keringat dingin membasahi seluruh badan. Keesokan harinya, saat berjalan pulang dari kampus, Rian merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar jelas di belakang. Padahal ketika ia menoleh, jalanan sepi. Lampu jalan berkedip-kedip, angin malam berhembus dingin menusuk. Sesampainya di kos, ia mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membuka pintu kamar, Rian terperanjat. Di meja belajarnya, tergeletak sebuah tusuk sate berlumuran darah segar. Ia mundur panik, jantungnya hampir copot. Dari kaca jendela, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri mematung, menatap lurus ke arahnya. Mata merah itu sama seperti yang ia lihat di kuburan tua. Rian menjerit, buru-buru menutup gorden. Dalam hati ia sadar, roh pesugihan itu tahu dirinya sudah melihat ritual terlarang. Dan mulai malam itu, hidup Rian bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ia resmi menjadi target teror dari makhluk gaib yang mengikat perjanjian dengan Pak Darto. Siang itu, Rian memberanikan diri bercerita pada teman-teman kosnya tentang ritual yang ia lihat. Tapi alih-alih percaya, mereka malah menertawakannya. Ah, kamu kebanyakan nonton film horor, Rian. Mana ada sate laris gara-gara pesugihan. Itu cuman resep enak aja. Wajah Rian memerah, tapi ia tidak menyerah. Malamnya, ia mencoba memperingatkan para pembeli di warung Pak Darto. Ia berdiri di pinggir jalan, menghampiri beberapa orang yang antre. Jangan makan sate ini. Ada yang terenggak beres sama bumbunya, teriak Rian dengan suara bergetar. Namun bukannya didengar, orang-orang justru mencibir. Dasar iri sama rezeki orang. Kamu fitnah ya? Sate ini terenak di Malang, nggak usah ngawur. Pak Darto hanya tersenyum samar dari balik kepulan asap sate. Tatapannya dingin menusuk ke arah Rian. Saat Rian mundur, tiba-tiba ia mendengar suara lirih di telinganya. Kamu sudah terlalu jauh, Rian.
Rian menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di sekitarnya, tapi dari bayangan arang yang terbakar di panggangan sate, samar-samar ia melihat wajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Dadanya sesak, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, bukan hanya warga yang menolak peringatannya, kini makhluk pesugihan itu mulai menunjukkan diri di hadapan banyak orang. Malam itu, Rian kembali dibayangi firasat buruk. Suasana kos terasa lengang, lampu kamar berkedip-kedip, udara semakin dingin. Tiba-tiba pintunya berderit pelan, terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok Pak Darto. Matanya merah menyala, wajahnya pucat dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Kenapa kamu ikut campur, Rian?" Suaranya parau, berat, seperti bercampur dengan suara lain. Rian mundur ketakutan, tapi sosok itu melangkah masuk. Dari tubuh Pak Darto muncul bayangan hitam menjulang tinggi, sosok kurus dengan tangan panjang berujung kuku tajam. Ruangan kos mendadak dipenuhi aroma anyir sate terbakar bercampur bau kencing menyengat. "Kalau rahasia ini bocor, kamu yang jadi tumbal," bisik suara gaib itu. Tusuk sate berlumuran darah, tiba-tiba berjatuhan dari langit-langit kamar, menusuk lantai kayu satu persatu. Rian menjerit, berlari keluar kamar. Namun begitu ia sampai di halaman kos, jalanan berubah. Gelap gulita, sunyi, dan penuh asap dupa. Di kejauhan, ia melihat puluhan sosok samar, para pembeli sate. Berjalan terpaku, wajah pucat, mulut mereka masih mengunyah sate yang meneteskan darah. Rian berlari, tapi kakinya terasa berat, seakan ada yang menarik. Dan dari belakang, suara Pak Darto bergema. Menggema seperti kutukan. "Sate ini milik mereka, dan sekarang kau juga milik kami." Beberapa hari setelah kejadian mencekam di kos, kabar buruk mulai tersebar di kota Malang. Satu persatu pelanggan sate Pak Darto jatuh sakit misterius. Tubuh mereka kurus, wajah pucat, mata cekung. Namun anehnya, mereka tetap memaksa untuk membeli sate setiap malam. Warga sekitar mulai resah. Bisik-bisik pun terdengar di warung. "Kenapa makin banyak yang sakit ya? Apa jangan-jangan ada yang nggak beres sama sate ini?" Pak Darto tetap berdiri di balik asap panggangan, tersenyum dingin seolah tak terganggu. Namun diam-diam, ia mulai panik. Malam itu, ia kembali ke kuburan tua membawa kendi hitam. Di hadapan nisan, ia bersujud, suaranya bergetar. "Kenapa pelanggan saya mulai sakit parah? Mereka seharusnya tetap kuat, terus ketagihan sate saya." Bayangan hitam tinggi menjulang muncul, matanya menyala merah, suaranya bergema menyeramkan. "Kau melupakan syarat, tumbal darah. Tanpa itu, perjanjian kita akan hancur." Pak Darto terdiam, wajahnya pucat. Ia menggenggam kendi dengan tangan gemetar. Itu berarti, agar sate tetap laris, ia harus menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal berikutnya. Dan saat itu, nama pertama yang terlintas di benaknya adalah Rian. Malam itu, Rian berjalan pulang dari kampus. Jalanan sepi, hanya terdengar derik jangkrik dan gesekan dedaunan. Namun firasatnya mengatakan ada yang mengikuti dari belakang. Benar saja, suara langkah sandal jepit terdengar semakin dekat. Rian menoleh. Pak Darto berdiri di ujung jalan, membawa sebilah golok berlumur darah kering, matanya merah menyala. "Rian," suara parau itu memanggil. "Kamu sudah lihat terlalu banyak. Malam ini, kau jadi tumbal." Rian panik. Berlari sekuat tenaga melewati gang sempit. Nafasnya tersengal, keringat membanjiri wajah. Di belakang, suara langkah Pak Darto makin cepat, disertai bisikan gaib yang bergema di telinganya.
Tak bisa lari, tak bisa sembunyi. Rian hampir tersandung, tapi berhasil bangkit. Ia mencoba mengetuk pintu rumah warga. Namun anehnya, semua pintu terkunci rapat, seolah dunia berubah jadi labirin tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, di hadapannya muncul bayangan hitam menjulang. Makhluk pesugihan itu sendiri. Wajahnya menyerupai tengkorak dengan mulut terbuka lebar, meneteskan cairan kuning menjijikan. Rian menjerit. Kini ia tahu, bukan hanya Pak Darto yang mengincarnya, tapi juga makhluk gaib yang haus tumbal. Malam itu, hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Malam itu, Pak Darto akhirnya berhasil menyeret Rian ke kuburan tua, tempat ia biasa melakukan ritual. Rian terikat, tubuhnya gemetar ketakutan. Di depannya, kendi hitam sudah diletakkan di atas nisan. Pak Darto menyalakan dupa, lalu mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Dengan darah ini, sateku akan terus laris, teriaknya. Namun sebelum golok itu menebas, tanah makam bergetar hebat. Asap dupa mendadak padam, dan dari dalam nisan muncul tangan-tangan hitam kurus yang mencengkeram kaki Pak Darto. Wajahnya berubah panik. Tidak, aku sudah menepati janji. Aku sudah menyerahkan cairan itu. Bayangan raksasa dengan mata merah menyala muncul. Suaranya bergema. Kau ingkar. Terlalu lama tanpa tumbal. Sekarang kau yang jadi persembahan. Pak Darto berteriak histeris. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam tanah yang retak. Jeritanya menggema di antara pepohonan, sebelum akhirnya lenyap di telan gelap. Rian tergeletak tak berdaya, menyaksikan semua dengan mata terbelalak. Ia tak bisa percaya, sosok penjual sate yang disegani, kini hilang di telan pesugihan yang ia sembah. Hening, hanya suara malam dan desiran angin yang tersisa. Namun, hawa dingin menusuk membuat Rian sadar. Meski Pak Darto sudah lenyap, kutukan pesugihan itu belum berakhir. Sejak malam itu, warung sate Pak Darto tutup untuk selamanya. Lapak sederhana di pinggir jalan Malang itu dibiarkan kosong. Hanya tersisa arang gosong dan bau anyir yang tak pernah hilang. Warga ramai memperbincangkan hilangnya Pak Darto. Sebagian percaya ia minggat karena utang. Sebagian lagi yakin ia dimakan pesugihan. Namun tak ada yang berani mendekat ke kuburan tua tempat ia terakhir terlihat. Rian, meski selamat, tidak pernah benar-benar bebas. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk, suara bisikan, bau dupa, dan tusuk sate berlumuran darah yang muncul di kamarnya. Kadang, ia merasa ada yang duduk di pojok kos, mengunyah sate dengan suara berdecap pelan. Ia berusaha menceritakan kebenaran pada orang lain, tapi tak ada yang percaya. Warung lain memang kembali ramai, tapi sebagian warga masih mengaku merindukan sate Pak Darto. Seakan ada rasa yang tak tergantikan, rasa yang lahir dari kutukan. Rian hanya bisa berdoa agar tak ada lagi yang membuka warung dengan jalan sesat seperti itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjanjian gaib tak pernah benar-benar berakhir. Mungkin suatu hari nanti, ada penjual sate lain yang kembali tergoda. Dan ketika itu terjadi, kutukan ini akan hidup lagi.